Jangan begitulah. Tadi aku merayunya supaya dia tidak melanjutkan melaporkan kejadian itu ke kantor. Supaya dia tidak buat ulah lagi. Teriak Igun lagi. Kamu emang pelin-pelan mas. Aku tidak suka kamu merayu dia untuk kembali lagi ke rumah ini. Kamu sudah mengajak aku ke sini tapi kamu malah mengajak dia kembali ke rumah ini. Teriaknya keras. Jangan keras-keras bicaranya. Nanti tetangga dengar. Bukalah pintunya lagi. Ucapnya merayu Diana. Ceklek-ceklek. Pintu terbuka dan Igun masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya. Igun langsung membekap Diana dengan ciuman yang dahsyat sehingga mereka melakukan hal yang dosa kembali di rumah itu. Setelah itu Igun mandi dan berangkat lagi ke kantor. Diana kemudian mandi dan masak untuk makan malam. Hal yang paling disayangkan dari hubungan mereka adalah mereka menganggap hubungan itu adalah hubungan yang biasa saja karena minimnya pengetahuan agama mereka. Di tempat lain setelah Fitri sampai di rumah Krishna, dia langsung masuk ke dalam kamarnya dengan koper besarnya. Malam hari di saat makan malam, Krishna bertanya mengenai pertemuan Fitri dengan Wisnu. Oh iya Fit, bagaimana dengan Wisnu? Sudah bertemu dengan dia? Tanya Krishna. Sudah mas, dia sudah aku kasih bukti semuanya dan titip salam untuk Mas Krishna. Ya dia memang orang baik, dia mempunyai relasi kuat. Oh iya, berkasmu sudah diurus pengacara kantor dan dia bilang besok berkasmu sudah masuk ke pengadilan agama. Ya mas terima kasih, semoga aku dapat menjalani semuanya dengan baik. Aku tak mau semuanya hancur karena Igun. Harus itu, kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Malam itu Fitri langsung istirahat di kamar. Beberapa hari kemudian, datang surat panggilan dari pengadilan agama untuk datang sidang pertama kasus perceraiannya dengan Igun. 1 minggu lagi mereka akan bertemu di sidang. Malamnya Fitri mendapatkan telepon dari Igun dan dia angkat. Halo, Fitri, ya kenapa? Kamu serius mau bercerai denganku? Kurung siku tutup. Iya kenapa? Kan sudah aku bilang aku tidak main-main dengan hal ini. Saya tunggu kamu di sidang ya. Kurang ajar kamu ya. Kamu sudah aku urus selama ini tapi kamu tidak menganggap sedikit pun semua usaha dan mahligai pernikahan kita. Dengan nada keras Igun bicara agar Fitri takut. Tapi Fitri tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Igun. Mahligai apa? Semua sudah runtuh. Dan itu karena ulahmu sendiri. Mana mau wanita di madu? Cari sampai di ujung dunia pun tidak ada mas. Kamu yang menghancurkannya. Kenapa aku? Aku sudah minta maaf kepada kamu untuk balik menjadi istriku. Tapi kamu malahan menolaknya. Sudahlah mas. Tidak ada lagi yang harus diperbaiki. Aku sudah kamu buang ke dasar jurang yang paling dalam karena kamu mencari wanita yang bisa memuaskanmu di kasur dan yang bisa memberimu gaya-gaya yang lain selain gaya konvensional. Benar kan? Kurung siku tutup. Sudahlah. Cabut surat tuntutan kamu ini sayang. Jangan kita pisah dengan cara seperti ini. Yang ingin dan memilih cara kita berpisahkan kamu bukan aku. Please Fitri. Jangan buat semuanya tambah runyam. Aku minta maaf kepadamu sayang. Sayang, aku sudah tidak lagi sayang ke kamu mas. Kamu sudah melukai hatiku. Kamu harusnya sadar kalau perbuatanmu itu menyakiti hati semua orang yang diperlakukan seperti kamu memperlakukanku. Telepon langsung dimatikan oleh Fitri dan dia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dia merasa lega dengan apa yang selama ini dengan susah payah dilaluinya. Tak berapa lama ada telepon masuk lagi dari nomor tak dikenal. Fitri ragu untuk mengangkatnya, tetapi nomor itu menelpon sebanyak 3 kali dan keempat kali nomor itu masuk lagi Fitri mengangkatnya. Halo selamat malam. Fitri merasa kenal dengan suara itu. Dia mengingatnya. Halo, selamat malam. Dengan Ibu Fitri. Kurung siku tutup. Ya, halo. Iya saya sendiri. Maaf Bu Fitri saya Wisnu. Fitri kaget bukan kepalang. Fitri terpana dengan suara berat yang tidak disangka akan dia dengar lagi. Oh ya Pak Wisnu, ada apa-apa malam-malam begini telpon? Maaf Bu Fitri. Apakah besok siang bisa ketemu saya di kantor? Ada yang saya mau bicarakan dengan Ibu. Besok siang. Baik Pak, saya akan datang. Maaf jam berapa kira-kira ya Pak? Jam 11 di kantor saya ya Bu. Saya tunggu. Terima kasih. Maaf saya mengganggu waktu Ibu untuk istirahat. Oh baik Pak Wisnu. Sama-sama. Saya akan datang lebih awal di kantor Bapak. Ya selamat malam. Selamat malam Pak.
Fitri masih syok dengan telepon dari Pak Wisnu tadi. Dia masih ingat begitu dinginnya sikap Pak Wisnu. Apalagi waktu dia memberikan video perselingkuhan Igun. Tak ada mimik sama sekali. Bahkan terkesan tidak memberikan sesuatu yang wah. Setelah sholat subuh, Fitri membantu Wati menyiapkan sarapan. Niken yang hendak pergi ke sekolah sudah menunggu di meja makan minum susunya. Krishna sedang membuka ponselnya sambil mengecek email. Sesudah makan pagi bersama, Niken pamit dengan semuanya dan diantar oleh Pak Joni ke sekolah. Mas, nanti aku ke kantornya Mas Igun lagi. Ada apa kamu mau ke sana lagi? Krishna berhenti makan. Aku tadi malam ditelepon oleh Pak Wisnu untuk datang ke kantor. Aku tidak tahu dia mau bicara apa. Oh ya sudah. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan Igun dapat ganjarannya. Ya saya tidak tahu Mas. Mudah-mudahan kabar baiklah. Terus emang gak dia apa-apain itu si Igun pas sama kantornya? Tanya Wati. Wah kalau itu aku tidak tahu mah. Itu semua kan regulasi kantor mereka. Saya tidak tahu menahu mah. Jawab Krishna. Ya semoga saja Igun dapat ganjaran dari kantornya. Paling tidak dia diturunin jabatannya. Nyaholah Igun. Ucap Wati kesal. Ya semoga doa orang yang dizolimi dikabul oleh Allah. Jawab Krishna. Setelah Krishna berangkat kerja, Fitri bersiap ke kantor Igun. Dulu Fitri pernah bekerja di sebuah perusahaan yang lumayan besar dan dia adalah karyawan teladan di sana. Karena Igun menikahinya dia keluar dari kantornya karena pekerjaan Igun yang makin baik dan penghasilannya meningkat. Dari segi penampilan, Fitri jauh lebih baik dari Diana. Walaupun Diana tinggi tapi kecantikan Diana tidak secantik Fitri dan juga mempunyai bodi yang menarik para pria. Dia pergi dengan taksi online menuju ke kantor Wisnu. Sesampainya di lobi, Fitri langsung masuk ke dalam lift menuju lantai ruangan Wisnu berada yang lebih tinggi daripada ruangan Igun. Fitri lupa kalau lantai Wisnu berada di lantai 5 sedangkan dia keluar di lantai 4. Dia berjalan dan sadar ketika masuk ke sebuah ruangan yang melalui ruangan Igun. Kok ruangan Mas Igun? Berarti saya salah lantai. Fitri balik lagi dan berjalan menuju lift. Sesampainya di depan lift dia menunggu karena lift sedang menuju ke bawah sedangkan dia harus naik satu lantai. Karena lama dia mau menaiki tangga darurat yang harus melalui ruangan Igun dulu. Tapi karena sekarang sudah jam 11 kurang 10 dia akhirnya mengambil keputusan untuk menaiki tangga darurat. Baru saja dia akan berbalik. Pintu lift sudah terbuka dan nampak Igun di dalam lift hendak keluar. Fitri, titik 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 titik. Titik 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 titik. Next